Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Di malam ini saya doakan hidup Anda semuanya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kekayaan. Bagaimana malam ini? Anda sedang ngapain? Apakah Anda sedang istirahat? Apakah Anda sedang duduk-duduk santai? Ataukah Anda ketika mendengarkan suara saya ini mungkin sudah nanti tengah malam atau mungkin pagi-pagi gitu ya? Tapi itu saran saya, lebih baik Anda mendengarkan cahaya kehidupannya sebelum tidur. Kenapa? Ketika pikiran Anda sedang rileks, sedang santai sebelum tidur, itu pesan-pesannya mudah masuk ke dalam pikiran Anda. Jadi yang bagus adalah Anda gunakan headset, Anda tiduran, atau Anda bisa santai, kemudian Anda resapi, Anda nikmati materi-materi dari cahaya kehidupan, dan besok diamalkan. Jadi malam harinya didengarkan, dimasukkan ke kepalanya, besok harinya dipraktekkan. Enak kan? Kalau hanya masuk ke kepala tapi tidak dipraktekkan, itu sia-sia ya. Ketika Anda dipertemukan dengan channel ini, dengan cahaya kehidupan, itu artinya Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada Anda. Tuhan sudah menjawab doa-doa Anda, sehingga Anda harus resapi dan Anda harus praktekkan. Karena bukan kebetulan YouTube merekomendasikan video-video saya muncul di beranda Anda. Itu sudah sesuai dengan apa yang ada di isi pikiran Anda, dan itulah jawaban dari doa-doa yang Anda panjatkan selama ini. Maka Anda terapkan dan Anda praktekkan di hidup Anda. Malam harinya didengarkan, masuk ke kepala, besok pagi, besoknya diterapkan. Anda lihat hasilnya, gitu terus, sehingga Anda bisa mendapatkan kesadaran, mendapatkan sebuah pencerahan bahwa oh, seperti ini loh harusnya, seperti ini harusnya hidup ini, gitu ya. Sesuai dengan pengalaman mereka sebetulnya ya. Yang satu sibuk dengan kata-kata harus berani, harus siap mengalami hambatan. Yang kedua bilang harus siap jatuh bangun, siap harus kerja keras. Yang ketiga, masih muda ini, kebetulan saya juga kenal sama si Mas ini, saya panggilnya si Kang ini. Dia selalu mengatakan bahwa kuncinya di imajinasi, di kreativitas. Nah, saya lebih senang dengan yang ketiga. Yang namanya berwirausaha, yang namanya membuat bisnis, yang namanya entrepreneur, itu kuncinya memang ada di imajinasi dan kreativitas. Bukan di kerja kerasnya, bukan di jatuh bangunnya, bukan di banting tulangnya, bukan itu, tapi di imajinasi dan kreativitas. Di manakah letaknya? Di pikiran. Kembali lagi di pikiran Anda, kreativitas dan imajinasi. Itulah kenapa seharusnya dari kecil orang tua harus mengarahkan imajinasi anak-anaknya ke arah yang baik, ke arah yang menyenangkan.
Jangan biarkan anak-anak kita berimajinasi jelek. Misalnya, ketika anaknya ngomongin hantu, ngomongin ada hantu di sana, ngelihat hantu, jangan malah dibangga-banggakan, jangan malah dikatakan, wah anak kamu hebat ya bisa lihat hantu, kamu hebat bisa lihat makhluk ini. Itu namanya Anda memasukkan anak Anda ke jurang kehancuran masa depannya gitu ya. Kenapa? Anda sedang membiarkan anak Anda berimajinasi yang jelek-jelek. Anda sedang membiarkan anak Anda berpikir yang serem-serem gitu loh. Dan ini yang celakanya banyak terjadi di sekitar kita di Indonesia terutama. Ketika punya anak, anaknya mengatakan, lihat di sana ada hantunya ya, hantunya serem, hantunya gini. Orang tuanya malah bangga. Itu yang salah. Dikit-dikit anaknya sakit karena ada hantunya. Anaknya tangannya sakit, ada yang ikut. Rumahnya ada apa-apa, ada hantunya. Ini yang jadinya jelek. Dari kecil sudah dilatih untuk berimajinasi yang jelek-jelek, berimajinasi yang buruk-buruk. Efeknya apa? Kedepannya selalu berimajinasi yang jelek-jelek. Hidupnya jadinya jelek. Padahal itu dulu yang buat penjajah. Ini yang kadang saya gemes sebetulnya. Saya banyak temui orang-orang tua yang bahkan bukan orang tua, ada anak muda yang dia bangga dengan dirinya karena bisa ngelihat sesuatu, bisa lihat hantu, bisa lihat makhluk halus. Padahal itu tidak ada yang namanya hantunya, tidak ada namanya makhluk halusnya. Ada makhluk halus itu di salon ya, di salon yang halus-halus itu, nah itu namanya makhluk halus kan. Jadi jangan jangan mau dibodoh-bodohi sama orang yang seperti itu. Ini zaman sudah modern. Di belahan dunia lain, mereka sedang membuat pesawat, mobil terbang, mobil listrik, mobilnya nggak pakai roda, sudah buat bagaimana pesawat terbang ke Mars sana, sudah mau buat wisata ke bulan. Lah di kita masih sibuk dengan setan, masih sibuk dengan pemburu hantunya, masih sibuk dengan makhluk halus. Jauh gapnya. Bagaimana bisa tumbuh yang namanya wirausaha? Bagaimana bisa tumbuh yang namanya pengusaha? Kalau dari kecil sudah ditanamkan generasi-generasi penuh ketakutan, generasi penuh imajinasi yang jelek-jelek. Dikit-dikit ada hantunya, dikit-dikit makhluk halus, dikit-dikit genderuwo, dikit-dikit pocongnya. Terus apa yang diharapkan dari generasi seperti itu? Coba lihat, anaknya orang kaya pasti berimajinasi tentang kekayaan. Kenapa? Setiap hari melihat dengan barang-barang yang bagus, barang-barang yang mewah, barang-barang yang isinya mengkayakan. Sementara anaknya orang miskin yang dilihat apa? Hantu, makhluk halus, kemudian genderuwo dan sebagainya. Ini yang membedakan. Kenapa? Kuncinya di wirausaha adalah imajinasi dan kreativitas. Dan itu berpengaruh dari usia Anda sejak kecil sampai sekarang. Di wirausaha, di bisnis, bukan kerja kerasnya yang menentukan, bukan banting tulangnya, bukan jatuh bangunnya, tapi pikiran Anda, hasil Anda kreativitas, dan hasil Anda berimajinasi yang benar. Makanya saya selalu bilang, jagalah pikiran Anda, jagalah pikiran anak Anda, dan jangan bangga, jangan Anda pamerkan kalau anak Anda lihat hantu dan sebagainya. Itu malah menjerumuskan anak Anda sebetulnya. Jadi mulai sekarang, stop berimajinasi yang jelek-jelek, stop ngomongin hantu-hantunya. Ngapain? Nonton YouTube nyari acara hantu-hantu. Ngapain? Terus Anda, oh hebat dia bisa lihat hantu. Sudahlah, itu hanya sebuah acara YouTube aja, hanya entertain untuk supaya yang lihat banyak. Mereka pun tahu kalau itu sebetulnya adalah pembodohan, tapi demi banyak yang lihat, ya sudah dikerjakan gitu loh.
Oke, jadi mulai sekarang sadarilah dan cerdaslah. Kalau Anda sebagai subscriber Cahaya Kehidupan, harusnya Anda cerdas. Anda mulai lepas dari hal-hal yang jelek, Anda mulai lepas dari hal-hal yang menakutkan, dan hiduplah dengan penuh keindahan, penuh kenikmatan, dan penuh kesenangan. Karena sesungguhnya yang Tuhan ciptakan itu semuanya adalah keindahan. Warna langit, warna tumbuhan, warna pelangi, semuanya indah. Tuhan itu maha indah dan mengindahkan. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.